Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sistem Bilangan. Nah, di sini kita pada pertemuan ini akan membahas secara umum. Kan kita sudah belajar sistem bilangan UNER, BINER. Nah, sekarang kita akan membahas secara umum sistem-sistem bilangan lain dengan basic sistem bilangan biner yang kita tahu dengan basic operasi pada sistem bilangan biner dan representasi negatif pada sistem bilangan biner. Karena pada dasarnya itu adalah sama. Nah, sebelum itu kita di sini sebaiknya mengetahui bagaimana penyebutan untuk basis-basis selain. Oke, nah di sini kalau misalkan basis 2 kita tahu penyebutannya biner, kegunaannya adalah pada digital computing yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau basis 3 kita sebut sebagai ternary atau ternar. Basis 4 quaternary, 5 quinary, basis 6 senary, 7 septenary dari September ya, mirip ya, septenary. Nah, untuk kegunaan-kegunaannya bisa dilihat di sini. Nanti saya kasih linknya juga di Wikipedia tentang semua nama-nama basis ini. Ada sampai dengan basis 360 nama-namanya seperti apa. Sebenarnya pada dasarnya kita nggak harus tahu nama basisnya, cukup basis berapa. Nah, selanjutnya di sini ada oktal. Oktal juga digunakan dalam sistem komputer untuk menggantikan biner. Lalu ada nonary, desimal yang sering kita gunakan. Kadang ada juga yang menyebutnya sebagai denary, tapi ini jarang. Nah, untuk 11 disebut undesimal, jadi uner, uno, undesimal, undesimal. Nah, kalau ini 12 2 desimal, 13 tridesimal, dan seterusnya. Sisanya bisa dilihat di link yang nanti saya kasih di deskripsi ya. Nah, selanjutnya sekarang pada dasarnya kan sistem bilangan ini seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Oke, sebagaimana kita tahu kalau kita punya AN, ini digit ya, AN-1 dan seterusnya sampai dengan A0, A0 basisnya B, dia sama dengan AN B pangkat N ditambah AN-1 B pangkat N-1 dan seterusnya sampai dengan A1 B pangkat 1 ditambah A0 B pangkat 0. Oke, nah dengan syaratnya apa? A N-1 kurang dari B kurang dari sama dengan 0. Jadi dengan AN-1 dia bilangan bulat ya. Nah, kalau misalkan basis 10, ini basis ini digit ya. Oke. Kalau misalkan basis 2, digitnya kan 0 atau 1 ya. AN-nya itu 0 atau 1. Kalau basis 3 berarti 0 1 2 kan, karena B-nya di sini. B-nya di sini kan di sini. B-nya kan dia 3. Bilangan bulat yang kurang dari 3 itu 2, 1 dan 0. Oke. Nah, selanjutnya 4. Berarti digitnya 0 1 2 3 4. Nah, sekarang sampai 10. Digitnya 0 1 2 3 dan 4 dan seterusnya sampai 9 ya. 5 6 7 8 9. Nah, sekarang bagaimana menyatakan basis 11? Digitnya berapa aja? Oke, basis. Nah, sekarang basis 11 digitnya yaitu 0 1 2 3 4 sampai 9. Nah, habis 9 kan 10 ya. Karena kan AN-1 AN itu bukan AN1. Sorry, di sini AI saya salah nulis. AI kurang dari B dengan I-nya bilangan bulat, ya kan? Oke. Nah, di sini pengganti 10 seperti apa? Karena nanti kalau misalkan kita menyatakan 10 basis 11 misalkan gitu ya. Oke, kita menyatakan
10 basis 11 ini kan sama dengan apa? Sama dengan 1 kali 11 pangkat 1 ditambah 0 kali 11 pangkat 0, artinya 11 kan. 10 basis 1 0 basis 11 itu adalah 11. Jadi untuk lebih aman, untuk menyatakan 10 dalam 11 agak bingung ngomongnya. Untuk menyatakan digit ke 10, ini kan digit sampai digit 9, kita menggunakan alfabet. Jadi ini A. Oke. Nah, 12 berarti nanti pengganti 10 dan 11 ini sama 9, ini menggunakan A, B. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita diminta nanti aja selanjutnya kita misalkan diminta menyatakan berapa nih? 100. Misalkan kita diminta menyatakan berapa ya? 21 misalkan. 21 dalam basis 10. Oke. Berapa basis 11-nya misalkan? Berarti kan ini apa? Berarti 21 itu adalah 11 dikali 1 ditambah 10 dikali 11 pangkat 0 gitu ya. Oke, berarti di sini dia jadi 110, berarti 1A. Oke, berarti 21 di desimal dia sama dengan 1A. 1A di basis 11. Jadi menyatakannya sebegitu. Untuk mengganti digit 10 kita menggunakan A. Begitu juga nanti di basis 12 pengganti digit ke 10 dan digit ke 11 yaitu AB. Nah, sekarang batas batas alfabet itu sampai Z kan? Sampai Z itu A sampai Z itu ada 26 kan? Berarti kalau misalkan 0 sampai 9 ada 10. Oke. Sekarang berarti 0 sampai 9 ada 10, berarti di sini basis ke ini selanjutnya basis ke 36, digitnya berarti 0, 1, 2 sampai 9, lalu A, B sampai Z gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menyatakan basis ke 37? Nah, sekarang bagaimana nih? Udah A sampai Z, udah kehabisan lagi nih, udah setelah Z harus pakai apa lagi? Nah, karena ini A, B sampai Z itu dalam huruf kapital, selanjutnya kita bisa menggunakan huruf yang non kapital. Jadi kalau misalkan ini A sampai Z, Z besar nih ya, Z besar. Oke, selanjutnya kita boleh pakai A kecil. 38, 0, 9, A sampai Z, A kecil, B kecil. Nah, sekarang berarti ditambah 36 ditambah 26 berarti sampai 62 ya. Oke, nah sekarang setelah digit ke 62 berarti ya. Digit ke 62 berapa? 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Lalu A, B dan seterusnya sampai Z, lalu A kecil, B kecil, seterusnya sampai Z kecil, itu 62. Nah, lalu 63 seperti apa? Kita sudah kehabisan kehabisan karakter di huruf dan di angka seperti itu. Namun sebelum itu kita harus tahu bahwa penyesuaian digit ini semuanya adalah kesepakatan. Jadi seperti yang saya bilang di awal, ada yang namanya ini kan, American Standard Code ya, ASCII, American Standard Code of Interchange Information gitu ya, ASCII. Dan di sini pun di sana banyak sekali versi, di ASCII sendiri banyak sekali versi bagaimana menyatakan digit-digit tersebut. Ini banyak sekali versi, dari misalkan digit biner.
Nah, di SC table ini banyak versinya tentunya, terus ada urutannya sendiri. Jadi urutan 1 misalkan sampai 128 itu ada urutannya tersendiri, dia menggunakan karakter-karakter yang ada di keypad kita, yang ada di keyboard kita. Jadi ada yang menggunakan huruf add artinya angka berapa, misalkan bagi tanda tanya artinya angka berapa, seperti itu. Jadi boleh kalau misalkan ada yang menggunakan ini dalam menentukan digit-digit pada basis juga boleh, tapi ASCII sendiri pun banyak versinya. Nah, setelah 63 seperti apa? Karena ini kesepakatan, kita bisa saja pakai versi yang manapun. Ada yang menggunakan versi 019, ini A sampai Z, A kecil sampai Z, lalu ini tambah misalkan, lalu 64-nya dengan disertai dengan pembagian napi. Tapi dalam kuliah ini mungkin agar tidak bingung, karena urutan dalam karakter-karakter seperti tambah, add, dollar, dan selanjutnya yang ada di keyboard kita secara pribadi tidak tahu urutannya, sehingga bingung. Kalau misalkan ada yang tertarik dalam digit lebih dari 62, silahkan dicari sendiri ya. Jadi untuk mata kuliah ini, untuk basis dalam bilangan positif, nanti kita akan belajar basis bilangan negatif, basis bilangan irasional, basis bilangan kompleks. Saya akan menjelaskan atau sampai dengan basis 62 untuk pertemuan kali ini. Nah, konversi bilangan yang sudah kita pelajari adalah apa saja? Yang pertama kita sudah pelajari dari desimal ke uner ya, ke Unicode atau ke uner. Oke. Yang kedua adalah kita sudah belajar dari desimal ke biner ya, ke biner atau biner ke desimal. Nah, sekarang bagaimana kita mengubah dari contohnya yang bukan basis desimal, misalkan dari basis 3 misalkan ingin kita ubah ke basis 7. Nah, bagaimana caranya? Contohnya misalkan bilangan berapa ya di basis 3, misalkan 120 ya. Oke, di basis 3. Nah, berapa bilangan atau bilangan apa di basis 7? Bagaimana mengubahnya? Nah, cara yang paling aman digunakan adalah kita ubah dulu basis 3, ubah ke basis desimal, basis 10, lalu dari basis 10 kita ubah ke basis 7. Mengapa demikian? Karena otak kita sudah secara otomatis ketika kita melihat bilangan, kita akan memvisualkan dalam basis 10 karena kita digunakan sehari-hari basis 10. Oke, sekarang contohnya 120 basis 3 dia sama dengan apa? Sama dengan 1 kali 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3 pangkat 1 ditambah 0 kali 3 pangkat 0 gitu ya. Lalu kita ubah, berarti ini jadi apa? 3 pangkat 2 9, lalu ditambah 2 kali 3 6 ditambah 0, berarti ini sama dengan berapa? 15. Nah, 15 di basis 10, 15 di basis 10 ya, ini 15-nya basis 10, ini sama dengan berapa? Basis 7. Oke, kita tahu bahwa kelipatannya 7 itu adalah 1, 7, 14, lalu setelah 14 dikali, bukan 14, 1749 berarti ya, 1749. Nah, 15 ini, 15 di basis 10, berarti kita bisa menyatakan dia 7 dikali 1, oke, ditambah, maksudnya 7 dikali 2, karena dia adalah 14, 2 dikali 7, 14, ditambah
1. Ya kan 1 kali 7 pangkat 0. Berarti dia adalah 21 dalam basis 7. Seperti itu ya. Nah, berarti cara mengubah basis A misalkan ke basis B, cara paling simpel adalah basis A, basis 10, lalu basis B. Gitu ya. Nah, contoh selanjutnya kalau ditanya misalkan B71 dalam basis 13 itu berapa dalam basis 11? Kita bisa konversi dulu. B71 di basis 13 dia adalah berapa? B di basis 13 itu berapa poinnya? Nilainya berarti 0 sampai 9 sama 9, 10 adalah A, 11 adalah B, berarti 1 kali 13 pangkat 2 ditambah 7 kali 13, oke, ditambah 1 kali 13 pangkat 0. Nah, ini bisa kita ubah dulu dalam bilangan desimal. Nah, 11 dikali 13 pangkat 2 itu 169, dikali 11 berarti 169 tambah 169 gitu ya. Oke. Berarti berapa? 11 kali 13 9 5 8 1. Berarti ini adalah 1859 sama dengan 1859 ditambah 7 kali 13 91 ditambah 1. Oke, sekarang 1859 ditambah 91 berarti dia 1950 ya? 960. Oke, 1950 tambah 1 berarti 1951 ini dalam basis 10. Nah, sekarang kita akan nyatakan dalam basis berapa? Basis 11 ya. Nah, 11 pangkat 2 121. 11 pangkat 3 1332. Berarti di sini kita nyatakan dia dalam pangkat 3. 1332 11 pangkat 3 berarti ini 1. Nah, sekarang kita kotretan di sebelah kiri dulu ya. 1951 dikurangi 1332 berarti berapa? 9. Oke, ini 1, ini 7 ya. Nah, sekarang 719 itu 121 dikali berapa? Oke, kalau misalkan kita kalikan dengan 6, 121 kali 6, 726 ya. 726 nggak bisa, berarti 121 dikali 5. 121 dikali 5, 501,705 ya. 605 ya. 121 dikali 5, 605. Berarti di sini dikurangi 605. Lalu di sini berarti kita tulis 5 kali 11 pangkat 2. Nah, sekarang 605 kita kurangkan berarti 9 kurang 5 4, 1 kurang 0 0, 1 kurang 0 1 maksud saya. 1 kurang 0 1 1 1 4. Nah, selanjutnya ini gampang sekali, berarti 11 kali 10 ya, 110 ya. 11 dikali 10 berarti tambah 10 kali 11 sisanya 4 ya, berarti tambah 4 kali 11 pangkat 0. Oke, sekarang kita tinggal nyatakan saja ini dalam basis 11. Berarti 1, 5, 1, 10 itu A, 4 ya. 1, 5, 4 dalam basis 11. Seperti itu, jadi kita bisa mengubahnya dulu ke basis 10, lalu ubah ke basis 11. Basis 10, basis 11, karena otak kita sebenarnya pada dasarnya bekerja di basis 10 karena sudah biasa, karena kita sehari-hari di basis 10, jadi lebih nyaman mengubah ke basis 10 dulu.